Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersukacita dalam kasih setianya. Hari ini kita kembali berjumpa dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, sebelum kita menikmati indahnya firman ini, manisnya firman yang akan menolong kehidupan kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Tuhan, kami merindukan urapan Allah untuk hamba-Mu, untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Di tempat masing-masing kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami agar pikiran kami fokus, berkati kami agar sungguh apa yang Tuhan maksudkan dalam firman-Mu ini kami dapat mengerti dan untuk kami lakukan. Tolong kami ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama belajar bagaimana kita membuat orang bersukacita. Ada orang menyiapkan surprise, hadiah tertentu, karena rindu orang-orang yang dikasihinya itu bersukacita. Ada orang menyiapkan makanan yang menyenangkan dia di hari ulang tahun. Ada orang yang membelikannya hadiah. Dan macam-macam cara orang membahagiakannya. Mengajak makan di luar mungkin, ya, atau diajak ngobrol mungkin. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada hal luar biasa yang Alkitab ajarkan dan sampaikan untuk kita bersama belajar. Hal yang membuat orang bersukacita itu lebih dari sebuah kado, lebih dari sebuah makanan yang nikmat. Tapi jika ini kita tidak miliki, ini bahaya nih Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu datang dengan hadiah yang terindah, tapi jika tidak miliki ini bahaya. Makanan itu tidak akan terasa nikmat, ya. Di dalam Amsal 15 ayat yang ke-23, seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa membuat orang bersukacita? Yaitu kita memberikan jawaban. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya. Ternyata saat tidak memberikan jawaban, itu membuat orang bersedih, dapat membuat orang tidak bersukacita, dapat membuat orang juga mengalami ketidaknyamanan. Apapun jawabannya, jangan digantung. Sampaikan. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Jadi jujur. Apa yang membuat orang bersukacita? Yang pertama, katakan sejujurnya. Katakan ya, suka atau tidak boleh. Sampaikan dengan kalimat yang baik. Jujurlah, katakan. Jangan berbohong, karena bohong itu membuat orang marah, membuat orang berduka cita. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya orang bersuka cita? Jujur saja katakan. Jujur. Yang kedua, perkataan yang jujur yang pertama ya, supaya membuat orang bersuka cita itu adalah jawaban yang jujur. Jawaban yang diberikan kepadanya. Yang tidak gantung, diam saja, enggak, ya enggak, tidak, ya enggak juga gitu. Tapi berikan kepastian, jawablah, katakan sejujurnya, katakan dengan jujur. Yang kedua, bagaimana caranya kita bisa membuat orang bersuka cita? Yaitu perkataan yang tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Saat orang bersedih, kita tahu kata-kata apa yang harus kita sampaikan. Orang kalau sedih, itu kita harus berhati-hati. Kadang-kadang orang yang sedih itu tidak perlu mendengarkan perkataan kita, tapi justru orang yang sedih itu perlu saja ditemani, ada di sampingnya. Nanti pada waktu dia memberikan sebuah pertanyaan, perlu dijawab, berikan jawaban yang tidak perlu panjang. Jawaban yang tepat pada waktunya, ini adalah jawaban yang mendatangkan sukacita. Dan ini sangat baik, tepat pada waktunya. Kalau orang lagi marah, apa yang harus dikatakan? Perkataan apa yang harus disampaikan? Suaranya seberapa? Volumenya bagaimana? Kata-kata apa yang harus dipilih? Maka kita harus memiliki hikmat
dalam berkata-kata agar perkataan kita tepat pada waktunya. Saat orang sedang patah arang, saat orang sedang putus harapan, saat orang sedang sakit berat, jangan katakan, aduh kemarin aku punya temen nih, sakitnya kayak gini, 3 hari kemudian mati. Aduh, ini tidak tepat waktunya. Kata-kata yang menakutkan, kata-kata yang mengerikan, kata-kata yang membuat orang mah gak ada harapan. Ini di rumah sakit yang kayak gini nih, sebenarnya ini jenis penyakit yang sudah nggak baik ini. Kamu harus siap-siap loh ya kalau Tuhan Yesus panggil kapan saja. Waduh, ya. Bapak Ibu Saudara, katakan tepat pada waktunya. Apa yang tepat yang harus disampaikan kepada orang-orang yang sedang sakit parah dan sakitnya sudah menunggu waktu-waktu terakhir misalnya. Apa yang kita bisa katakan? Berdoa, minta hikmat kepada Tuhan agar perkataan yang kita sampaikan adalah perkataan yang tepat. Apa perkataan yang tepat yang harus disampaikan saat suami mau berangkat bekerja? Tuhan Yesus memberkati ya Pak. Pekerjaanmu hari ini diberkati oleh Tuhan. Apa saja yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Amin. Semangat. Cukup. Tidak perlu ditambah-tambahin yang kadang membuat suami mau berangkat bekerja bukan senang tapi malah senep, malah sebel, malah sakit hati, malah nggak semangat, malah emosi. Demikian juga kalau anak-anak mau berangkat sekolah. Katakan dan ucapkan kata-kata berkat yang tepat pada waktunya. Hati-hati loh ya, kalau sekolah harus dapat nilai yang bagus. Aku sudah nggak suka nilaimu begini-begini. Baru mau berangkat kata-katanya sudah begitu, sudah mengancam. Kata-katanya bukan kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang tepat harus dipilih. Belajar dari waktu ke waktu. Bapak Ibu boleh dicatat lah kalau masih sulit berkata-kata, tapi kata-kata yang tepat ini kata-kata yang buat sukacita. Nah, Mama di rumah doain kamu, belajarmu semangat ya. Gak apa-apa, kemarin sudah bagus. Nanti Mama doakan, kamu juga doa, belajar sungguh-sungguh, pasti bisa lebih baik lagi nak. Ya, oke? Semangat anaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari hari ini kita bersama-sama belajar menjalani hidup mendatangkan sukacita. Bersukacita dengan memberikan perkataan tepat pada waktunya. Apa yang sedang terjadi dengan teman bicara kita, keadaan situasinya, coba perhatikan dan gunakan kata-kata yang tepat. Jika Bapak Ibu mungkin ada pelayan masyarakat, sampaikanlah dengan ramah, dengan perkataan yang tepat, perkataan yang sesuai dengan firman, perkataan yang membangun, perkataan yang menolong orang lain, bukan malah merendahkan orang lain. Semangat Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau pakai kita hari ini. Mari kita mendatangkan sukacita buat keluarga kita, sukacita buat sesama kita, buat sukacita untuk orang-orang yang berjumpa dengan kita. Melalui sikap hidup kita, kita jadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami. Di dalam nama Yesus, apa yang Tuhan rindukan boleh kami lakukan dalam hidup kami. Dan Bapak Ibu Saudara semuanya diberkati oleh Tuhan dalam segala pekerjaannya. Tuhan menolong dan menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.